sulit lah karena memang kelihatannya memang dari sisi mentalnya agak rapuh mereka ini. Jadi kalau dulu kan orang pangkatan itu sampai tuh ikut pentrainingan tuh dibentak lah, dipelonco apa segala macam, itu biasa-biasa saja tuh. Membangun karakter dan. Iya. Kok sekarang ini kayak tidak mungkin. Anak-anak sekarang itu tren gadget, terus kemudian tayangan-tayangan digital apa segala macam. Itu sudah menggeser mereka punya cara berpikir. Cara pandang. Kemarin itu saya sangat miris karena ada yang bilang bahwa gini, sekarang itu selain gadget itu di Sorong ini angka penularan HIV/AIDS untuk anak sekolah itu tinggi. Nah, ini informasi terakhir termasuk itu, dan ada komunitas LGBT. Nah, itu yang sudah tinggi. Ini yang persoalan-persoalan yang kemudian harus kita antisipasi, kita cegah, karena jangan sampai ini akan merembet semakin besar. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di mana saja berada yang masih setia di channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Jadi program Bismillah Bincang Santai Nikmat Allah. Hari ini kita kedatangan tamu yang kalau orang Sorong Raya sudah tidak lagi asing. Nah, ini Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua Barat Daya. Pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa Anda punya kelapangan rezeki, Anda sisihkan untuk kelanjutan pembangunan masjid raya yang sama-sama kita cintai ini untuk kemajuan dan menjadi ikon di tanah Papua. Jangan lupa lagi like, share, dan subscribe channel YouTube kita ini, insya Allah untuk kemajuannya. Adinda Yudi, ya biasa panggil Yudi? Yap. Begitu ya? Yudi. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat Bang? Ya alhamdulillah. Tapi ini di tengah aktivitas yang banyak ya. Ya. Kalau di RRI itu selama di RRI itu pakai jadwal ya? Kalau saya kebetulan sudah masuk dalam fungsional, jabatan fungsionalnya itu tertentu, tapi ada amanah lain sehingga memang sudah tidak dapat jadwal. Cuma tetap harus mengontrol semua. Mobile. Iya. Oh gitu. Harus lompat-lompat mengontrol ini gitu, ini. Masya Allah. Dia kan selalu dikenal di dunia jurnalis ya. Betul. Kemudian bergabung dengan RRI. Tapi yang paling tren awal-awal itu kan di dunia pembinaan remaja. Ya. Itu bagaimana tuh bisa? Betul, kan kebetulan memang lebih awal mulanya sebagai aktivis ya. Aktivis. Pemuda remaja. Aktivis dari usia sekolah SMA di PII Pelajar Islam Indonesia. Waktu pas masih sekolah di sini itu kan aktivis itu, terus kemudian sampai berlanjut di perguruan tinggi pun demikian, sampai setelah lepas dari perguruan tinggi dan alumni nih, sudah alumni. Jadi sudah berapa tahun ya? Saya tinggalkan PI itu 2011 lah. Terakhir 2011 tambah 2 tahun di pusat jadi pengurus. Sempat masuk pengurus pusat? Iya, pengurus besar PI. Pengurus besar. 3 tahun atau 4 tahun begitu. Begitu. Ya 2015 lah full total. Terus kemudian 2023 itu ada musyawarah wilayah KBPI di Manokwari. Jadi karena 2023 pas Ramadan itu karena memang Papua Barat Daya sudah dimekarkan. Jadi di musyawarah wilayah itu mekar juga. Dipilihlah 2 ketua untuk memecah belah 2 provinsi. Jadi yang Papua Barat yang terpilih Bang Syahrudin Maki, Bang Maki. Mantan anggota dewan provinsi. Terus kebetulan saya yang di Papua Barat Daya. Baik. Kalau Papua Barat Daya itu hampir sama lahirnya dengan Papua Selatan. Gitu. Itu juga pemekaran kan? Pas Papua juga musyawarah wilayah, Papua Selatan sudah berdiri sendiri. Wah Yudin, kok ini kan lali Cina sendiri. Bagaimana sejarah ini? Sebenarnya kalau Cina itu memang dari darah dari bapak ya. Gitu. Kalau bapak saya kan memang orang Chinese, orang Tionghoa. Begitu. Ikut dengan ibu. Jadi terus kemudian beliau mualaf. Jadi begitu. Iya. Dari di mana? Di Ambon.
Waktu di Ambon pas kerja di Jayanti Group dulu. Dia kalau di Ambon ada Ustadz almarhum yang terkenal dulu tuh, Ustadz Ko. Ko itu terkenal. Saya kurang begitu update kalau itu. Ada tuh. Cuma memang marga Ko itu memang marga yang paling sedikit. Iya. Berkurang. Oh begitu. Iya. Jadi sempat lahir di Ambon kan? Lahir di Ambon. Karena perusahaan Jayanti itu, ya kan Jayanti kan jaya-jaya perusahaan kayu, ikan, semua kan paling kaya tuh. Iya. Nah, sekarang lagi mau dibangun lagi sama Pak Prabowo di sana jadi PSN itu. Oh iya. Rencananya. Nah itu kan setelah di sana bangkrut, kami pindah semua di Teluk Bintuni di Babu. Teluk Bintuni. Dulu kan ada Jayanti punya juga perusahaan sagu ya. Ya betul, sagu, terus kemudian termasuk kelapa sawit, udang, ikan, wimbro itu di situ. Satu kompleks Jayanti punya. Iya. Itu masih hidup setelah reformasi itu masih hidup tuh. Itu masih di Bintuni. Kalau sekarang sudah di Sorong. Waktu itu di Bintuni ya. Ke sana, kita tinggal di sana, terus kemudian karena kebetulan di daerah perusahaan tidak ada sekolah, saya tinggalnya di Babu. Oh, Babu. Di satu tidak beda jauh kompleks dengan ini Bang Rasid Pimbai. Itu di tahun berapa? Itu 97 98 sampai 2002 lah saya sekolah di sana. Itu 2002. Iya, itu Abang Rasid Pimbai. Dia dengkotnya PI. Betul. Iya. Jadi memang kenal PI itu, jadi kalau orang lain masuk PI itu masuk dulu baru nanti tahu aktivitas PI. Saya tidak. Ini tahu dulu baru masuk. Saya tahu dulu baru masuk. Karena ada Abang Rasid itu. Jadi Pace kalau mengajar itu, jadi karena Pace guru agama saya, jadi Pace itu kalau andaikan setiap kali mau acara halal bihalal, Maulid Nabi, tahun baru ini Islam, di Babu ini. Isra Mi'raj ya. Itu yang pertama tuh dia suruh tuh nyanyi lagu-lagu PI. Oh beliau itu batuk saja tuh PI, kedengar PI. Dia lagu PI itu disuruh Mars PI, himne PI. Jadi belum tahu apa-apa tapi itu dulu. Ya. Jadi pas waktu sudah dari sana pindah ke Sorong, lanjut sekolah di sini. Itu ada teman satu kelas yang kader PI, kami dulu sama-sama waktu itu punya jadwal les sama untuk les pemrograman dengan matematika itu bersamaan. Terus dalam angkot itu, dalam taksi itu dia menyanyi lagu PI. Terus saya bilang dia begini, kok sabar. Macam lagu ini saya pernah dengar. Iya. Coba ulang deh. Langsung oh ini saya Pak Guru pelagu. Bilang Pak Guru pelagu. Kan tidak paham toh. Iya. Langsung kok sembarang saya ini PI pelagu ini. Kok Pak Guru nama siapa? Saya bilang, saya Pak Guru Rasid Pimbai. Nah, tapi dia ini karena juga kadernya sudah baru ya. Kadernya sudah lama, tapi karena Bang Rasid sudah pindah duluan, jadi tidak begitu kenal. Pasnya gini, langsung dia tanya sama senior-senior yang lain, ada Bang Samsi, Bang Irfan. Itu ada teman tuh dia bilang kata lagu ini nih dia Pak Guru yang ciptakan. Oh gitu. Dia Pak Guru masa Rasid. Dia Pak Guru tuh mantan ketua PI di kota Sorong. Di Kabupaten Sorong dulu kan. Kabupaten Sorong dulu. Iya kan bilang iya. Kalau gitu kok bilang dia sudah ikut PI kan, dia terlanjur tahu lagu itu. Jadi akhirnya saya tahu lagu dari dulu. Situ. Tahu lagunya dulu, akhirnya saya diikutkan PI. Jadi itu dari tahun berapa sebenarnya aktif untuk pembinaan pelajar mulai dari PI? Itu saya 2000 masuk tuh 2002 2003 tuh. Kelas 1 atau kelas 2 SMA. Itu sudah mulai aktivis di dunia pembinaan pelajar ini. Iya. Jadi situ aktif, terus kemudian berjalan terus sampai dengan 2011 sampai 2015 itu yang masuk ke pengurus besar. Gitu. Masya Allah. Jadi cikal bakalnya memang dari Bang Rasid Pimbai itu. Dari Bintuni itu, dari Babu itu. Betul. Gitu. Jadi beliau kan lama di Sorong. Betul. Tahun-tahun 80 kayaknya sampai setelah beliau pengangkatan PNS tuh KPN. Iya, langsung terus dia kembali ke Babu. Di Babu itu. Pokoknya mau Maulid Nabi kah, mau Isra Mi'raj kah, tahun baru Islam kah, halal bihalal kah, tetap aja bilang kamu bikin paduan suara kamu nyanyi lagu itu. Lagu wajib ya? Lagu wajib. Yang pertama tuh tidak tahu. Tahu kenapa? Ternyata itu lagu himne dan marsa PI. Lagu itu yang buat kita langsung akhirnya gabung dengan PI setelah itu. Beliau waktu di Sorong itu luar biasa. Kegiatan pembinaan remaja itu luar biasa. Betul. Bang Pace emang punya talenta di situ, punya kemampuan di situ. Jadi kalau PI, hubungan PI dengan pengembangan pembinaan pelajar itu seperti apa modelnya? Iya, jadi sepertinya masih sama ya. Ketika dulu saya masih aktif sampai sekarang itu belum ada perubahan. Karena kan semua mengacu pada pola sistem kaderisasi. Iya. Yang di PI itu kan ada takdib. Takdib itu buku, bisa saya bilang kitabnya PI gitu lah. Jadi dalamnya itu
mengatur terkait dengan pentrainingan lewat LBT, kemudian lewat LIT. Itu kitab suci itu. Sama LAT itu kitab suci juga itu. Iya. Nah, terus kemudian lewat taklim, ada taklim awal, taklim wusta sama taklim ali. Terus yang terakhir itu bisa melalui kursus. Nah, kursus itu dari kursus manajemen dasar, manajemen lanjut sampai kursus yang paling tinggi itu ada pendidikan instruktur. Itu yang paling tinggi. Itu yang level terakhir itu. Kursus-kursusnya sudah didesain untuk itu. Ini Dinda sekarang kan sudah menjadi ketua pengurus keluarga besar, artinya sudah alumni kan. Nah, kira-kira pengalaman di pembinaan pelajar di era itu dulu dan sekarang itu bagaimana? Jadi kalau dulu itu, kalau kita lihat anak-anak itu kan memang ada perubahan ya, pergeseran sikap, pergeseran perilaku. Setelah ikut pengkaderan, ikut pembinaan. Saya menilai memang anak dulu dan anak sekarang itu angkatan kami dulu dengan yang proses pembinaan sampai sekarang itu beda-beda. Yang dulu bilang kata generasi Z. Gen Z ini. Memang agak sulit lah karena memang kelihatannya memang dari sisi mentalnya agak rapuh mereka ini. Jadi kalau dulu kan orang pangkatan itu sampai ke generasi milenial tuh kan ikut pentrainingan tuh dibentak lah, dipelonco apa segala macam, itu biasa-biasa saja tuh. Membangun karakter dan Kalau sekarang ini kayak tidak mungkin. Jadi makanya saya selalu sampaikan juga sama teman-teman instruktur yang sekarang, saya bilang karena posisinya kita sekarang itu beda paradigmanya, sehingga memang tidak bisa kalau ada yang kita paksakan itu. Memang pola pentrainingan takdib itu juga sudah mulai sejak takdib itu di launching tahun kurang lebih 1900, di awal-awal 1990 sampai ke sini itu memang sudah mengantisipasi itu. Jadi kalau dulu kan membaca peta pelajar pemuda ke depan ini ya. Jadi dulu kan ada LIT itu, Leadership Intermediate Training. Kalau teman-teman HMI kan LK2. Nah, dulu di PI itu sebelum LIT itu kan namanya mental training. Basicnya itu. Level 2-nya. Level 2. Jadi di mentra itu memang ala pendidikannya tuh udah ala agak semi militer lah seperti itu. Agak keras. Untuk mental, penguatan mental. Kan karena memang kan waktu itu kan kita dihadapkan pada persoalan penolakan terhadap asas tunggal. Yang ini kan membutuhkan mental baja. Kalau andaikan ini tidak tertanamkan, sudah sulit. Hilang. Hilang. Nah, karena ini sudah terantisipasi, makanya memang di sistem pola training itu memang ada pilihan-pilihan yang membuat teman-teman instruktur itu bisa berelaborasi begitu supaya proses pentraining itu bisa berjalan gitu. Makanya saya selalu sampaikan bahwa pentrainingan dulu kami dengan kalian itu sekarang beda, sehingga memang butuh sesuatu yang baru, tetapi dari kebaruan itu tidak menghilangkan esensi dari apa yang sudah dituliskan dalam takdib gitu. Nah, karena memang rujukan falsafah takdib itu memang lebih banyak mengambil intisarinya dari Al-Quran dan As-Sunnah juga. Sehingga memang itu yang ditanamkan. Karena memang kan bicara-bicara kan memang Rasulullah juga kan pernah bilang tuh, mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Zamannya. Jadi memang sekarang yang kita coba untuk pola adalah bagaimana akhirnya dikondisikan menurut. Betul. Untuk mencoba mengkondisikan, menyesuaikan dengan keadaan kondisi sekarang. Seperti itu. Generasi saat ini. Makanya dulu pas waktu sebelum itu ada mental training, itu yang lebih banyak fisik, kemudian mental digenjot atau segala macam. Di LIT itu lebih banyak bagaimana mengembangkan secara pikiran. Karena kan memang sudah diantisipasi bahwa besok-besok itu bahwa kita ini akan lebih banyak berperang dalam segi pemikiran tuh. Karena ini memang dunianya sudah lain, dunia IT kan. Betul, memang kata Ghazul Fikri yang dulu bilang kayak gitu kan. Itu kan menjadi salah satu banyak hal yang kemudian harus diantisipasi seperti itu. Model pembinaan pelajar itu sampai sekarang tetapi terus berjalan. Masih terus berjalan. Teman-teman instruktur di PI itu dia selalu membuat desain kegiatan 1 tahun itu 2 kali lah. Dia mengikuti pola semester kan, kalau di pendidikan sekolah itu kan anak-anak itu anak pelajar kan. Betul. Jadi ada di. Tapi media sasarannya kemana itu pembinaan pelajar itu? Usia remaja, SMP, SMA, kuliahan. Jadi biasanya kalau andaikan di level basic training itu banyak di anak SMP, SMA yang kita coba untuk dorong. Nanti di level intermediate, nanti teman-teman yang SMA sampai di perguruan tinggi semester 1. Nanti kalau yang sudah di advance training itu yang level tertinggi di semester 3
semester 2 itu sudah harus masuk gitu. Tapi memang di periode saya itu memang pada saat jadi ketua pengurus wilayah PII memang saya mencoba banyak terobosan sehingga instruktur itu tidak boleh hanya dari anak-anak yang usianya atau jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, jadi paling banter itu paling kurang dia harus kelas 2 SMA itu sudah bisa jadi instruktur. Begitu itu ya? ada sekitar 8 adik-adik itu yang sudah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA dia jadi instruktur. Jadi kita sudah punya level yang sama dengan mereka. Ini kan pasti ada pergeseran nih, terjadi pergeseran yang jauh di era 90-an ya. Betul. 2000 ke bawah sampai dengan 2000 ke atas ini kan. Ya, generasi Gen Z ini. Betul sekali memang kalau dilihat sebenarnya sekarang ini gini Bang. Kalau posisinya sekarang itu organisasi itu sudah banyak pilihan. Organisasi di antaranya itu. Nah, sebenarnya konsep ataupun ininya itu sudah ada gitu loh, pilihannya sudah ada. Tinggal mau pilih yang mana saja yang mau diambil gitu kan. Teman-teman di NU punya, teman-teman di Muhammadiyah punya, teman-teman yang tidak berafiliasi dan organisasi besar ini juga ada. Hidayatullah juga punya. Terus kemudian Al Khairat juga ada, gitu kan, ada HMI. Iya, ada pimpinan pelajar deh. Iya. Cuma memang kalau saya melihat memang ada sedikit pergeseran girohnya agak sedikit menurun. Itu yang gitu. Saya kurang tahu apakah ini faktor karena tingginya jam belajar ataupun beban belajar yang diberikan di pendidikan di sekolah, atau karena faktor memang anak-anak generasi Z itu memang agak sedikit sulit kalau mau ikut organisasi begitu. Tidak banyak yang karena sudah generasi IT ya. Iya, betul. Nah, ini kan kebetulan bertepatan dengan berapa hari kemarin kan itu Hari Anak Nasional. Hari Anak tanggal 23 Juli kemarin. Nah, desain PI sendiri, Pemuda Pelajar Indonesia, untuk menyiapkan generasi itu memang sudah baku ya. Iya. Melalui jenjang-jenjang pengkaderan itu. Betul. Kalau sesuai dengan takdib ya pastinya ini sudah sejalan seperti itu. Level ini khusus untuk anak ini, level yang ini untuk yang pemuda, yang generasi muda yang usia sekian, mahasiswa pun demikian. Tetapi memang dibutuhkan istilahnya gimana ya, anak-anak muda itu memang harus juga membuka diri untuk bisa beraktivitas, untuk bisa ikut gabung di kegiatan-kegiatan, mengambil peran. Betul. Karena kalau tidak juga agak susah. Nah, kemarin tuh bagaimana kita mau mendesain mereka menjadi bagus, mereka tidak mau. Sebenarnya dari merekanya sendiri, mereka mau atau tidak gitu kan. Saya tuh dapat ada bisikan waktu itu, ada data dari teman-teman NGO lain yang ini. Mereka sampaikan bahwa anak-anak sekarang itu tren gadget. Iya, tren gadget. Terus kemudian tayangan-tayangan digital segala macam. Itu sudah menggeser mereka punya cara berpikir, cara pandang gitu. Jadi makanya tidak heran kalau anak-anak itu sekarang lebih banyak TikTok, Instagram, Facebook. Jadi mereka punya teman untuk bersosialisasi dibandingkan harus berhadapan fisik dan langsung kita kayak gini. Itu menjadi persoalan. Nah, itu persoalannya. Berarti sebetulnya bukan persoalan orang per orang, persoalan kolektif kita semua. Dan itu emang tidak tahu, mungkin hampir semua tuh anak-anak juga kayak begitu kali ya kalau andaikan kita lihat sekarang posisinya. Karena dan ini memang harus disadarkan bahwa harus meminimalisir penggunaan gadget atau segala macam itu. Nah, kalau ini lihat cara meminimalisir bagaimana nih? Apakah tentu bukan tidak bisa dibebankan kepada PI sebagai organisasi pimpinan. Iya, betul. Jadi begini, harus ada peran orang tua di rumah mengubah kebiasaan pola-pola yang selama ini sudah terjadi di lingkungan rumah, kemudian berdampak atau dibawa ke lingkungan sekolah, itu harus diubah, harus diulang lah, di riset gitu seperti itu. Karena memang seperti itu. Iya, kalau dengan misi pemerintah 2040 itu 2045 itu menjadi Indonesia emas. Saya khawatir yang jadi Indonesia cemas. Nah, atau bagaimana dengan kondisi objektif remaja kita hari ini? Nah, itu dia, makanya memang harus disiapkan dari sekarang nih.
kalau menurut saya memang lingkungan sekolah itu harus juga lebih ketat. Proaktif, artinya ketat juga pembinaan. Proaktif untuk bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Jadi sekolah bukan saja menunaikan jadwal-jadwal pelajaran ya. Betul, kan ada pendidikan pengajaran. Jadi tidak hanya nilai-nilai akademik yang dikejar, tapi juga nilai-nilai lain yang harus juga ditanamkan seperti itu. Kemarin itu saya sangat miris karena ada yang bilang bahwa gini, sekarang itu selain gadget itu di Sorong ya, angka penularan HIV/AIDS untuk anak sekolah itu tinggi. Nah ini informasi terakhir, termasuk itu dan ada komunitas LGBT. Nah, itu yang sudah tinggi. Ini yang persoalan-persoalan yang kemudian harus kita antisipasi, kita cegah, karena jangan sampai ini akan merembet semakin besar. Dan ini tugas kita semua, bukan hanya tugas organisasi, tugas pemerintah, tugas orang tua pun demikian. Kita semua harus bagaimana mencoba untuk membentengi kita punya anak-anak. Nah, salah satunya itu tadi, memberikan ruang aktivitas mereka itu supaya tidak melari ke arah-arah negatif. Kalau begitu mestinya ini ada kajian-kajian secara global, memberikan pelajaran juga untuk di sekolah-sekolah bahwa mereka tidak sendiri memperjuangkan anak siswa. Betul. Artinya kalau di sekolah mereka dengan ilmunya, tapi dia harus percayakan juga untuk anak-anak harus didorong juga untuk ekstra. Taruhlah pembinaan PI itu sebagai ekstra untuk menambah itu, harusnya juga di sekolah mendukung sebetulnya. Memang dari dulu waktu saya masih zaman sekolah sampai saya sudah kuliah sampai sekarang pun kelihatannya masih sama. Jadi lingkungan sekolah itu masih memandang dan memberikan proteksi anak-anaknya tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar dari sekolah. Nah itu, padahal harus kerjasama sebetulnya. Benar. Dari dulu kan kayak gitu juga sebenarnya konsepnya, memproteksi mereka. Ya, kita tahu bahwa pasti sekolah punya lah konsep-konsep untuk bagaimana mengembangkan kepribadian, mengembangkan potensi. Cuma kan kalau dalam wadah yang hanya satu, ini kan berarti hanya mono nih, satu sekolah doang. Sedangkan kalau andaikan kita bisa mengajak mereka keluar, terus kemudian bisa berinteraksi berkolaborasi dengan yang lain, teman-teman di sekolah yang lain kan, itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena pasti akan ada sharing pemikiran, pengalaman, sekolah A, pemikiran seperti apa, teman sekolah B seperti apa. Dan kemudian ini kan bertumbuh gitu kan. Karena kalau ketika kita ber-PII itu kan bukan hanya karena faktor kita kenal saja gitu. Karena dulu waktu pada saat saya masih di pengurus pun, itu adik-adik itu kita siapkan wadah untuk mereka belajar kelompok ya. Karena kan kita tahu bersama bahwa memfasilitasi. Kadang-kadang kan di sekolah mungkin mereka menangkap pelajarannya agak lambat. Nah ini terkadang ada fasilitas yang sulit untuk dikejar oleh mereka untuk menyamai temannya satu kelasnya atau satu sekolah. Maka di PI itulah disiapkan supaya ada ruang ada teman-teman mereka berkolaborasi di situ. Dengan teman-teman dari sekolah lain yang juga mungkin punya kelebihan karena mungkin sudah paham duluan, bisalah di-sharing. Biasanya kita menggunakan cara-cara itu supaya akademik mereka juga bisa naik tuh. Benar, itu yang sebetulnya membantu sekolah sebetulnya. Benar. Jadi sebetulnya sekolah tidak ada alasan untuk tadi memproteksi atau membatasi anak-anak. Betul. Dalam ruang gerak pembinaan moral. Iya, kita harapkan begitu karena kan soalnya gini, kita kan selalu berpikiran bahwa anak-anak ini kan besok akan hidup di zamannya. Besok ini mereka akan hidup di zamannya dia. Jadi dia harus disiapkan. Jadi tidak hanya akademik dia saja secara pendidikan saya, tapi harus disiapkan juga dari sisi lainnya. Dia harus punya keterampilan lainnya, keterampilan memimpin misalnya, keterampilan untuk soft skill public speaking. Yang terkadang mungkin ini di sekolah ada. Di sekolah mungkin ada, tapi sempurna terbatas. Terbatas, apalagi kan banyak orang yang kemudian kadang-kadang kan hanya si A ini yang punya kemampuan, itu terus dia yang menonjol. Yang lainnya terabaikan. Karena memang terbatas oleh waktu. Betul. Nah itu kalau kita di PI kan kita mencoba untuk men-sharing ini secara merata gitu. Si A mungkin bisa mengangkat kemampuan pelajar ini kan. Si A ini bisa apa dikembangkan. Kemudian si A ini di-sharing. Seperti itu. Sehingga ini jadi ini sesuatu yang jadi alamiah gitu. Jadi alamiah tuh karena mereka bisa paham satu dan yang lainnya bisa lebih bagus. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan-perubahan kita berharap. Kita harapkan proteksi-proteksi yang kemudian tidak memberikan celah kepada adik-adik pelajar untuk bisa bergerak atau beraktivitas ke organisasi di luar sekolah
itu mungkin bisa lebih Dibuka. Iya, sedikit lah supaya diberikan peluang. adik-adik itu bisa punya potensi lain yang mengembangkan kemudian dirinya, dikembangkan seperti itu. Sekolah itu kan dari pagi paling sampai jam 2. Waktunya terbatas. Dengan dia beraktivitas bisa berkolaborasi dengan teman-temannya kan tuh di PI kan atau di organisasi manapun kan itu lebih baik. Ada nilai tambah nih plus. Betul. Ya, nah sayangnya itu yang belum pernah di apa istilahnya dibahas atau dibicarakan, atau mungkin ada kekhawatiran kalau anak-anak ini kalau anak gabung di sini mungkin dia pandai bersuara dan sebagainya. Atau begini Dinda, jangan sampai saya berpikir ekstrim ini. Jangan sampai ada upaya memang pembungkaman generasi berikutnya dengan upaya itu. Kayaknya mungkin hanya kekhawatiran saja yang berlebihan. Karena di zaman saya dulu juga begitu. Misalnya kami di SMA 1, terus kemudian ada teman-teman SMA 3, teman-teman di Aliyah gitu kan. Ada di sekolah-sekolah ini atau di sekolah-sekolah SMA lain juga sama, ada yang dibatasi. Memang sekolah memberikan pilihan. Silakan kamu pilih ekstrakurikuler apa. Tetapi apa namanya? Yang sekolah buat. Sedangkan yang lain tidak boleh. Tidak boleh. Nah itu persoalan. Gitu. Nah ini yang terkadang mungkin. Sedangkan adik-adik kita ini kan kalau adik-adik dia di luar kan dia lebih bisa berekspresi gitu kan. Kalau adik-adik kebijakan seperti ini, pemerintah punya kebijakan apa segala macam, bla 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 bla. Ini gimana cara ininya? Kalau di sekolah kan nggak mungkin. Yang mungkin. Nah, kalau di luar sekolah dengan organisasi menuju generasi emas, Indonesia emas di 2045 itu kan bukan gampang sebetulnya. Memang harus sekarang disiapkan. Betul. Nah artinya 20 tahun ke depan ini kan tergantung saat ini pembinaannya. Iya. Nah bagaimana? Ada pikiran kalau saya cemas kondisi. Ya ini mudah-mudahan kecemasan kita itu sesuatu yang lumrah ya Bang ya. Kalau kita memikirkan masa depan yang kemudian kita mengkhawatirkan anak-anak kita tuh mungkin sesuatu hal yang wajar-wajar saja gitu. Cuma kita berharap juga mudah-mudahan baik itu di lingkungan pendidikan, kemudian sampai pada level tertinggi kepemimpinan kita di negara Indonesia ini itu bisa banyak mendengarkan masukan-masukan. Nah itu yang penting. Sehingga anak-anak yang tadinya kita siapkan untuk menghadapi 20 tahun kemudian ini bisa siap. Itu bisa siap gitu. Jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya istilahnya tidak hanya kalau sekarang pemerintah kan fokus lebih pada bagaimana menyiapkan mereka secara gizi. Iya. Nah, itu kan fisik mereka. Nah, sedangkan mereka ini kan juga manusia itu kan tidak hanya fisik doang. Dia punya moral, mental, spiritual. Itu juga harus otaknya diisi supaya semua itu relung-relung itu tuh ruang-ruang kosong yang ada dalam diri itu bisa terpenuhi. Mesti kan ini kan hadirnya PI misalnya atau organisasi pembinaan pelajar ini sih ujungnya artinya ingin membantu pemerintah, membantu orang tua, dunia pendidikan menciptakan generasi yang bagus. Betul. Cuma kalau dalam sistem ini bagaimana kalau sistem? Karena dunia pendidikan sekarang saya lihat carut marut juga dalam pembinaan. Saya yakin bahwa sebenarnya mereka juga tahu. Mereka juga sebenarnya paham. Tahu. Tapi memang butuh pendekatan yang harus dilakukan secara terus-menerus supaya mereka juga bisa melihat persoalan yang terjadi di Indonesia ini dari sisi kepemudaannya, pelajarnya, itu betul-betul bisa disikapi. Artinya kenapa kita berpikir harus diskusi terkait dengan pemuda dan pelajar? Karena ini generasi persiapan. Benar. Kalau hari ini mereka tidak diperhatikan tidak baik, mungkin kita berharap mereka jadi 45 tahun menjadi pemimpin yang bagus. Nah itu dia makanya kembali ke tadi Bang. Memang harus disiapkan, memang kembali ke konsep itu. Kalau tidak disiapkan ya bagaimana apa yang mau ditampilkan dalam 20 tahun ke depan. Sekarang kondisi yang tidak siap ditambah dengan tantangan teknologi akhir ini kan lebih parah. Generasi menciptakan generasi yang kemudian instan. Jadi memang tantangan-tantangan ini harus benar-benar dikalkulasi secara baik. Sebenarnya kita pun tidak bisa terlalu menyalahkan lembaga-lembaga kayak macam pemerintah punya lembaga pendidikan apa. Ya kita tidak salahkan. Cuma mungkin perhatian model-modelnya itu yang benar. Mampu mau bermuka diri, berkolaborasi dengan semua bentuk pembinaan yang lebih baik. Ya kita harapkan seperti itu. Kita harapkan ada keterbukaan, semakin terbuka supaya dari organisasi bisa masuk, bisa mendukung, mensupport. Karena kan kita tahu bahwa kita melakukan kegiatan ini kan sebenarnya kan ujung-ujungnya bukan untuk sesuatu yang jelek kan. Ya itulah. Semuanya pasti ujungnya sesuatu yang baik gitu kan. Mau mengharapkan pembinaan moral misalnya di sekolah 1 minggu cuma 2 jam mata pelajaran. Iya betul. Agama. Itu lagi kalau guru agama yang memang maaf artinya yang
yang betul-betul serius. Betul. Kalau dia hanya ingin dapat nilai, dia guru agama hanya ingin memberikan nilai, guru agama yang ingin kejar untuk dapat sertifikasi, ya sudah, kita berharap apa dari pimpinan pelajar. Betul. Makanya memang harus ada kolaborasi dengan pihak lain. Karena untuk Dina, kira-kira bagaimana nih pesan-pesan moral bagi pelajar hari ini supaya bangkit menuju Indonesia emas ini? Jadi gini, karena banyaknya persoalan yang menumpuk. Iya. Dari masalah pendidikan, masalah ekonomi, keluarga apa segala macam. Memang kita semua harus menyadari bahwa posisi kita masing-masing itu punya peran strategis untuk membangun bangsa ini. Betul. Saya dari sisi jurnalis ataupun dari sisi media, terus Abang juga untuk berdakwah dan sebagainya. Kita harus tak henti-hentinya, jangan putus asa dan jangan berpangku tangan lah gitu. Ini sudah waktunya momen kita untuk mengambil peran. Jadi saya akan mengedukasi. Terus bergerak ya. Betul. Akan mengedukasi dengan teman-teman seluruh komunitas yang ada, terus kemudian juga dari organisasi yang ada untuk bagaimana bisa terlibat sehingga adik-adik pelajar itu tidak terkontaminasi secara dan terjebak dalam dunia hitam. Betul. Dalam persoalan-persoalan yang kemudian membuat mereka juga jadi akhirnya hilang arah tujuan hidup mereka gitu. Ya, bila kebaikan tidak dibuat terus-menerus, maka yang terjadi mereka dikuasai oleh kejahatan. Betul. Termasuk hadirnya channelnya Masjid Raya ini kan juga salah satu bentuk wadah untuk mengapresiasi dan juga memberikan ruang kepada mereka. Ruang informasi dan supaya mereka bisa meningkatkan, mereka punya nilai-nilai keagamaan spiritual itu bisa terjalin dengan baik. Seperti itu. Iya, saya memang ingin diskusi dengan Adinda ini karena memang prihatin dengan kondisi pemuda pelajar kita ini. Betul. Iya, kita memang harus bagaimana ya? Satu lagi orang tua juga harus bisa ikut mengontrol, memantau dan tentunya memberikan support dan dukungan. Beberapa di antaranya itu memang orang tua itu masih istilahnya gimana ya, Bang? Kadang-kadang tuh masih bukan khawatir melarang, tapi bentuknya kayak gimana ya? Khawatirnya tuh berlebihan gitu. Melarang anaknya untuk Tapi kalau anak buat kejahatan juga tidak ini ya. Nah, santai-santai saja. Iya. Jadi kalau anak itu punya waktu, dia punya kesempatan untuk ikut organisasi. Terus kemudian kan kita bisa mengontrol nih. Iya. Kalau anak ini punya pola perilakunya berubah, dukung. Kalau berubah kebaikan kenapa tidak kan? Iya. Yang jadi khawatir kalau anak kan tidak didukung, terus kemudian kok takutnya besok kalau anak kan dia ini saya kesini tidak boleh, tidak boleh. Dia lampiaskan ke tempat yang lain negatif. Persoalan lagi. Baru bilang itu sulap lagi. Itulah. Nanti bersalahkan orang lain gitu. Langsung kita punya. Jadi intinya memang ini harus kerja bareng ya, kolaborasi ya. Betul. Semua tidak hanya kita bebankan kepada pemerintah untuk menyiapkan Indonesia emas, tapi dari lingkungan keluarga, termasuk di organisasi, teman-teman organisasi pun harus punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana bisa menempatkan bahwa adik-adik kita yang besoknya ini akan menjadi penerus kita ini disiapkan secara baik dari bukan hanya sisi akademik tapi dari mental spiritualnya. Masya Allah, ini Dinda kepingin sekali ini penting. Saya merasa ini serius membangun pemimpin masa depan dari sekarang kan begitu. Mudah-mudahan pemerintah semua yang punya kepentingan stakeholder ya dunia pendidikan juga memperhatikan, bisa bersama kita diskusi bagaimana membangun generasi emas di tahun Indonesia emas di 2045. Bukan sekedar ucapan dan teori, tapi kita bergerak bersama-sama membangun generasi kita hari ini. Begitu Dinda ya? Betul sekali, setuju sekali. Kita bersih panjang cuma waktu kita ini Dinda. Siap. Masya Allah. Aman. Terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah. Yang tentunya tidak hanya untuk kita sendiri, keluarga kita harus siapkan. Ya, betul. Dan semoga apa yang kita khawatirkan saat ini itu tidak terjadi karena kita lebih aware untuk masa depan Indonesia. Perubahan untuk Indonesia lebih baik ya insya Allah. Siap. Baik, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Bang. Di tengah kesibukan ini. Yep. Baik, terima kasih banyak jazakallah. Dan pemirsa sebelum kita closing, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa sisihkan rezeki Anda untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama seperti kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat-sehat terus Bang. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.